Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya Anda mengikuti tutorial pengenalan pada makro Excel, kali ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana pembuatan sebuah prosedur sub pada makro Excel. Prosedur itu bagian yang paling penting dari sebuah pemrograman makro Excel. Kenapa demikian? Karena kita akan menuliskan sebuah perintah itu tentu menggunakan salah satunya menggunakan sebuah prosedur. Prosedur sebenarnya itu cukup banyak, namun yang paling sering dipakai dalam pembuatan skrip pemrograman makro Excel setidaknya ada 3, yaitu prosedur sub, prosedur function, dan prosedur property. Untuk tutorial kali ini saya akan membahas tentang bagaimana penggunaan prosedur sub. Apa itu prosedur sub? Prosedur sub adalah sebuah perintah yang dilakukan tetapi tidak memiliki sebuah nilai yang dihasilkan. Bagaimana bentuknya? Mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita akan klik tab developer, kemudian kita pilih Visual Basic, maka Anda akan menuju ke sebuah layar tampilan seperti ini. Ini adalah window VBA. Book 1 adalah nama filenya. Nah, book 1 ini itu memiliki 2 sheet, yaitu saya dan sheet VBA 2. Nah, saya tidak akan membahas lagi apa ini istilah-istilah dalam tampilan VBA ini, karena saya sudah membahasnya pada tutorial sebelumnya. Jadi jika Anda ingin mengetahuinya, maka silahkan lihat tutorial saya sebelumnya mengenai perkenalan terhadap VBA atau Visual Basic Excel. Kita kembali ke sebuah penulisan prosedur sub. Nah, yang pertama adalah kita membuat sebuah modul baru. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita klik kanan VBA project-nya, kemudian di sini ada insert. Nah, di sini ada modul, ada modul. Maka kita sekarang sudah memiliki modul 1, yaitu bagian dari Project Explorer 1. Nah, adapun penulisan mengenai prosedur sub adalah misalnya public isi data, prosedur sub isi data, kemudian kurung buka, kurung tutup, enter. Maka secara otomatis VBA akan memunculkan penutup program nsub. Nsub muncul secara otomatis jika kita sudah melakukan penulisan prosedur sub. Nah, sekarang kita perhatikan pada tulisan ini, yaitu public sub isi data. Ini adalah cara
melakukan penulisan prosedur sub. Nah, di sini ada public, itu adalah lingkup. Nah, selain public, lingkup bisa juga dengan privat. Seperti ini. Oke. Nah, apa bedanya privat dan public? Kalau privat itu hanya bisa melakukan perintah pemrograman dalam modul yang sama dalam sebuah workbook atau sebuah project. Sedangkan public itu bisa melakukan perintah walaupun berbeda modul dalam satu workbook. Nah, kalau Anda bingung, misalnya ini saya tambahkan satu modul lagi, jadi ada 3 modul. Nah, ini modul 1, modul 2, modul 3. Supaya gampang Anda memahaminya, saya akan menganalogikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, dalam sebuah desa, katakan namanya Desa Sukamaju. Nah, Desa Sukamaju itu memiliki 3 RW, RW 1, RW 2, RW 3. Suatu hari, si kepala desa itu memerintahkan, perintah atau menginstruksikan kepada seluruh warga Desa Sukamaju, besok Anda wajib mengikuti pemilihan kepala desa. Maka masyarakat yang ada di modul 1 atau di RW 1, di RW 2 dan di RW 3 itu bisa diperintah oleh sebuah perintah tadi, yaitu besok Anda wajib mengikuti pemilihan desa. Nah, sedangkan di waktu yang sama juga ketua RW 1 atau yang ada di modul 1 ini memerintahkan kepada masyarakat di RW 1 bahwa minggu depan warga RW 1 wajib mengikuti pemilihan ketua RW 1. Maka perintah atau instruksi dari ketua RW 1 itu tidak berlaku bagi masyarakat yang ada di RW 2 atau di RW 3. Dengan demikian, untuk yang RW tadi itu adalah lingkupnya privat. Sedangkan perintahnya kepala desa itu kita analogikan sebagai lingkup publik. Kira-kira seperti itu. Oke, jelas? Saya akan kembali ke modul 1. Isi data. Ini adalah lingkup. Jadi ini adalah lingkup. Oke. Privatnya adalah lingkup atau coverage, ya. Oke. Kemudian sub, tentu ini nama link privat itu adalah lingkup. Kemudian sub adalah nama prosedur. Nah, sebelum saya melanjutkan, mungkin bagi teman-teman yang baru mempelajari VBA, di sini saya memberikan sebuah keterangan, yaitu diawali dengan tanda petik. Nah, kalimat, kata, atau karakter yang diawali dengan tanda petik pada Visual Basic ini, pada editor ini adalah tidak akan dijalankan. Ini hanya sebagai pemberi keterangan. Oke. Kemudian setelah nama prosedurnya kita tulis, maka yang tidak kalah penting adalah memasukkan nama prosedur, yaitu di sini isi data. Nah, beberapa yang harus diperhatikan dalam penulisan nama prosedur adalah tidak boleh
menggunakan spasi. Nah, kalau menggunakan spasi maka akan error. Supaya tidak kita coba. Oke, kita coba spasi. Kita enter. Maka di sini error. Supaya tidak error, maka kita tidak boleh pakai spasi. Oke, kalau kita enter, maka tidak error. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat statement perintahnya apa. Misalnya array A8 D10, oke, kurung tutup, titik, value sama dengan titik, misalnya selamat. Misalnya kita akan memasukkan tutorial Excel Indonesia. Oke, kita enter. Nah, penjelasannya adalah pertama, kita akan menyeleksi pertama seleksi atau select, menyeleksi atau memblok, ya menyeleksi lah, ada rank A8 sampai dengan D10. Oke, kemudian rank tersebut akan diisi dengan kalimat tutorial Excel Indonesia. Oh ya, saya lupa. Dalam penulisan prosedur sub ini itu selain privat, ini pun bersifat, lingkup itu bersifat opsional. Artinya bisa ditulis, bisa tidak. Kalau tidak ditulis, misalnya langsung saja sub, kemudian nama prosedurnya, maka secara otomatis dia akan mendefinisikan bahwa lingkup dari sub ini adalah public. Jadi kalau tidak ditulis, ya otomatis lingkupnya public. Maka supaya simple, karena saya tidak akan privat dulu, tetapi sifatnya public. Tuh, public. Oke. Nah, sudah. Cuman ini. Jadi yang sini kita tidak akan jalankan karena ini remark aja, yaitu sifatnya penjelasan atau pemberi keterangan. Oke, kita akan jalankan yaitu dengan run sub. Tapi saya tidak akan jalankan melalui situ. Kita akan menjalankan supaya kelihatan perubahannya. Di sini ada makro. Nah, di sini isi data. Ini adalah nama prosedur yang kita tuliskan tadi di window VBA. Nah, di sini ada option. Option di sini fungsinya adalah mengkombinasi sebuah tombol untuk menjalankan perintah makro tersebut. Nah, maka misalnya
Di sini Ctrl Shift, misalnya saya tekan Shift, tekan tombol Shift, jangan dilepas, kemudian tombol K. Maka ketika Anda menekan Ctrl plus Shift dan K berbarengan, maka perintah makro tadi akan dijalankan. Oke, saya klik OK. Oke, ini saya close. Maka jika saya menekan tombol Ctrl Shift dan K secara bersamaan, maka yang muncul adalah akan di lembar kerja Excel ini akan menuliskan secara otomatis ini supaya ini nah di ketika tadi saya menekan Ctrl Shift dan K secara bersamaan, maka lembar kerja dari sheet VBA 2 akan terisi kalimat tutorial Excel Indonesia di sel A8 sampai dengan D10. Nah, dari mana A8 sampai D10? Tentu dari perintah yang sudah kita lakukan. Cara ingin mengetahuinya adalah kita klik makro. Di sini ada nama prosedur yang sudah kita tuliskan, kemudian edit. Nah, dia akan membuka Windows VBA-nya, yaitu ini tadi. Jadi dia akan mengisi kalimat tutorial Excel Indonesia dari sel A8 sampai dengan D10, maka menjadi seperti ini. Nah, kemudian coba kita perhatikan, ini adalah coba kita perhatikan, kita dengan perintah seperti ini kita akan memasukkan data tutorial Excel Indonesia dari A8 sampai D10. Nah, saya bagaimana kalau kita rubah misalnya menjadi 1800, kemudian sampai Z 1800. Oke, dari A1 dari A8 sampai dengan Z 1800. Oke, mari kita ingat, kita akan menjalankan makro tersebut. Misalnya tadi dengan kombinasi, bisa dengan kombinasi Shift, Ctrl dan Caesar bersama-sama, atau dengan mengklik Run. Oke, kita akan lakukan apa yang terjadi. 1, 2, 3. Maka Excel akan memerintahkan untuk mengisi kalimat tutorial Excel Indonesia mulai dari A8 sampai dengan ini baris 1800 sampai dengan kolom Z. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, mari kita renungkan bahwa di sini VBA melakukan perintah yang jika dilakukan secara manual, misalnya bayangkan kalau misalnya kita mengetik segini banyak kalimat, berapa lama Anda butuh waktu. Sedangkan VBA itu hanya sekali klik. Anda boleh kan, bisa aja kan protes, ini kan bisa juga kan di copy. Ya Anda mau ngopi untuk menuju baris 1800 aja berapa lama ya? Jadi disinilah fungsi dari VBA, yaitu mengefisienkan pekerjaan Anda.
tentu kalau dari awal pemrogramannya sudah benar, PBA ini bisa dipanggil secara berulang-ulang akan melakukan pekerjaan yang sama dan konsisten. Nah, kalau Anda ketik secara manual, mungkin saat Anda lelah, tentu Anda salah. Bisa jadi Anda salah mengetik dan lain sebagainya. Tetapi dengan PBA, maka pekerjaan yang pertama kali dilakukan secara benar, maka selanjutnya pun akan melakukan secara konsisten. Jadi dia tidak akan salah. Kemudian mari kita tengok kembali ke visual basicnya. Nah, ini adalah perintah bagaimana melakukan sebuah pengisian lembar kerja Excel tadi dengan kalimat tutorial Excel Indonesia. Kita akan membuat sebuah prosedur sub berikutnya. Kita enter saja di sini, misalnya sub hapus. Saya ingin hapus, kemudian dalam kurung enter. Maka di sini akan ada garis secara otomatis. Ini adalah bahwa prosedur sub antara mengisi data dan menghapus itu memiliki dua perintah yang berbeda. Misalnya saya ingin menghapus data yang tadi, misalnya penulisannya caranya ada rank. Saya tidak akan hapus semua, tetapi saya ingin menghapus baris atau rank A8 sampai dengan D10. Oke, kurung tutup di sini. Nah, di sini skripnya adalah clear content. Oke, kita enter saja. Oke, nah mari kita kembali ke lembar. Nah, kita klik di sini makro. Sekarang sudah ada prosedur hapus. Nah, prosedur hapus kita option, misalnya kita pakai perintah Ctrl Shift H. Jadi kalau misalnya kita nanti menekan tombol Ctrl Shift H berbarengan, maka perintahnya adalah pertama sama, saya akan ini aja, yaitu pertama menseleksi A8 sampai dengan D10, kemudian rank yang berisi data di A8 sampai D10 akan terhapus. Akan dihapus. Oke, kita akan jalankan. Oke, kita tekan secara bersamaan tombol Ctrl Shift H. Perhatikan apa yang terjadi. Maka data dari saya warnain supaya mudah. Maka data dari A8 sampai D10 akan terhapus. Nah, kemudian bagaimana cara membersihkannya? Tentu kita akan melakukan penghapusan seluruh data ini. Nah, supaya mudah, daripada kita blok semua kemudian kita hapus, kenapa tidak kita mainkan saja script di makronya, yaitu kita kembali lagi ke jendela ini,
yaitu jendela VBA-nya. Berarti kita tinggal mainkan saja bahwa ini kan dari A8 sampai D10. Kita balikin aja, samakan dengan ini. Logikanya dengan script ini, maka data yang ada di A8 sampai Z1800 akan terhapus. Yuk kita coba apakah benar. Pertama kita klik developer. Supaya ini saya akan pakai perintah run di sini. Kita klik di sini, apa yang terjadi? 1, 2, 3. Maka secara otomatis dia akan menghapus. Nah, oke. Saya akan munculkan kembali adalah dengan perintah isi data tadi. Nah, cuman saya akan manipulasi dulu sedikit, jangan terlalu banyak, pusing lihatnya. Karena sebagai latihan itu yang tadi itu saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa penggunaan makro akan sangat bermanfaat ketika data yang Anda gunakan sangat banyak. Ya. Oke, misalnya sampai J10. Berarti dengan demikian nanti sel A8 sampai sel J10 akan terisi kalimat tutorial Excel Indonesia. Kita akan kembali lagi ke lembar kerja, kemudian kita jalankan isi data dengan cara run. Maka dia akan terisi, yaitu dari A8 sampai dengan J10. Nah, oke. Satu kali lagi saya akan coba sebagai latihan saja. Saya akan membuat sebuah prosedur sub yang baru. Misalnya sub merubah huruf. Oke. Cara penulisannya sama, misalnya rank titik A8 sampai dengan A10 kurung tutup. Di sini font kemudian value size misalnya 20. Di sini Anda sudah bisa menebak sebenarnya perintah apa yang akan terjadi jika statement ini kita jadikan sebagai perintah. Tentu perintah ini dia pertama akan memblok atau menselect rank A8 sampai R10, kemudian hurufnya akan dirubah menjadi ukuran 20. Oke, kita akan coba apa yang terjadi kalau perintah itu dijalankan. Ini ada nih merubah huruf, kita run. Maka dia akan melakukan perintah. Oke, kita cek sebentar ya. Nah, dari A8 sampai A10 maka hurufnya akan yaitu 20. Nah, saya ingin semuanya, berarti tinggal mainkan saja. Berarti ini jangan A tetapi Z. Maaf, C, bukan Z ya. Oke, kita kembali ke sini. Kita jalankan lagi. Oke, jangan lupa pilih developer di sini. Kita merubah huruf 1, 2, 3. Seluruh kan berubah. Nah, bagaimana kalau ini hurufnya apa? Ini hurufnya Calibri. Saya ingin hurufnya agak gede, misalnya infect. Maka kita tinggal tuliskan prosedur baru. Misalnya
bikin prosedur baru. Oke. Nah, saran saya untuk latihan menuliskan kode makro, Anda jangan copy. Anda harus berlatih. Karena dengan demikian nanti akan terbiasa. Kalau kita mau berlatih, penulisan kode makro jangan di copy. Karena kalau di copy, Anda tidak akan mengenali kesalahannya. Supaya tahu, maka Anda harus ketik. Misalnya merubah jenis huruf. Oke. Kemudian rank, misalnya A8 sampai dengan J10, maka font. Nah, kalau tadi size berarti kalau jenis huruf atau nama huruf berarti name. Sama dengan, nah ingat, karena kita akan menulis karakter teks maka tanda petik. Nah, kalau ini karena angka saya tidak memerlukan tanda petik. Oke, misalnya impact. Maka jenis huruf Calibri tersebut akan diganti oleh impact. Oke. Lihat di sini Calibri ukuran 20. Maka apa yang terjadi kalau misalnya prosedur sub dari merubah jenis huruf kita jalankan? Maka ya otomatis akan menjalankan perintah mengganti sebuah jenis huruf. Nah, demikian pembahasan mengenai prosedur sub. Dan nanti kita akan mempelajari bagaimana penggunaan prosedur yang lainnya, yaitu prosedur function. Nah, salah satu penggunaan manfaat dari prosedur function adalah kita dapat membuat sebuah formula atau fungsi sesuai dengan kebutuhan data kita. Nah, sebelum saya menutup tutorial ini, saya akan save dahulu. Oke, cara men-save-nya pertama kita klik file, kemudian save as. Nah, kalau Anda misalnya mau mau memanggil kembali kode makronya, maka Anda harus memastikan bahwa pilihannya ada di sini, ada di Excel Macro Enable Workbook. Sekian tutorial pembuatan prosedur sub pada makro Excel ini. Teman saya atau melalui YouTube Excel Indonesia. Di YouTube Excel Indonesia Anda bisa melihat tutorial-tutorial yang lainnya. Dan semoga bermanfaat buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.